Korupsi merajalela, fitnah bertebaran. Pindah sajalah saya dari negara ini. Pergi ke negara maju yang tentram, aman, dan damai. Dah, aman hidup saya. Salam. Banyak sekali permasalahan yang timbul di negara Indonesia ini. Mulai dari korupsi, tatanan pendidikan yang dirasa kurang puas, kebijakan pemerintah yang dirasa kurang adil, dan sebagainya. Korupsi merajalela, fitnah bertebaran. Pindah sajalah saya dari negara ini. Pergi ke negara maju yang tentram, aman, dan damai. Udah, aman hidup saya udah. Begitulah perkataanku dulu. Atas kekecewaanku dengan negara ini. Coba tanya pada hatimu. Apakah kamu kecewa dengan negara ini? Silahkan jawab sendiri. Merasa diri tak berdaya, tak mampu untuk mengubah keadaan yang menyebabkan perkataan seperti barusan terlontarkan. Apakah benar kita harus bertindak seperti itu? AFK dari negara ini? Oke, saya akan menyampaikan pemahaman saya kepada kalian. Kenapa Anda harus pindah dari negara ini? Dengan segala kekurangan Indonesia, Anda tidak menerimanya? Ingin sekali saya mengucapkan, lancang sekali mulut kau. Karena mengapa? Setiap negara, khususnya negara maju, itu saya sangat percaya bahwa kemajuan, kehebatan, kecerdasan negara tersebut itu gak simsalabim langsung jadi negara maju. Semua negara itu pernah berada di titik nol, namun mereka bertumbuh dan terus bertumbuh. Sehingga mereka menjadi lebih besar, negara yang berpengaruh, dan negara yang mandiri. Ngomong-ngomong, lepas dulu masker. Oke, kita ambil sampel. Salah satu negara yang pernah berada di titik nol dan sekarang menjadi salah satu negara terhebat di planet ini, nama negaranya adalah Jepang. Saking hebatnya Jepang, dia dijuluki sebagai macan Asia. Ngomong-ngomong, apa sih yang kamu pikirkan terlebih dahulu ketika mendengarkan kata Jepang? Ayo. Oke, kembali fokus. Bercerita tentang kemajuan negara Jepang yang luar biasa, maka saya akan ceritakan sejarah awal mulanya. Mengapa Jepang bisa menjadi negara yang luar biasa? Sejarah awal mulanya negara Jepang bisa sukses untuk sebuah kemajuan. Dahulu kala, Jepang adalah negara yang tertutup, khususnya terhadap peradaban dunia barat. Banyak faktor yang membuat negara Jepang menjadi tertutup. Faktor pertama adalah karena Jepang negara kepulauan yang terpisah dari benua dan daratan. Dan faktor kedua adalah karena kebijakan Shogun Tokugawa di negara Jepang. Jadi di Jepang pemimpinnya itu namanya kaisar yang memimpin secara keseluruhan. Dan shogun yang tunduk pada kaisar, di mana dia juga pemimpin yang fungsinya memimpin tentang kemiliteran Jepang. Shogun Tokugawa membuat suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan Sakoku, yang membuat terisolasinya Jepang dari dunia luar. Apakah kebijakan Sakoku itu? Sederhananya, kebijakan ini berisi tentang menutup akses orang luar Jepang untuk masuk ke Jepang, kecuali 3 negara, Belanda, Tiongkok, dan Korea. Dan tidak mengizinkan orang Jepang untuk keluar dari negara Jepang. Bahkan apabila ada yang berani untuk mencoba meninggalkan Jepang, maka orang tersebut akan dihukum mati. Setelah 200 tahun kebijakan Sakoku berjalan, tibalah sekelompok orang Amerika yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Matthew C. Perry dengan membawa kapal laut yang memiliki kecanggihan yang teknologinya melebihi dari teknologi kapal Jepang. Otomatis orang Jepang terkagum-kagum dong, karena selama ini mereka menutup mata dan telinga. Sekarang terkagum-kagum karena melihat teknologi kapal laut barat yang luar biasa, di mana pihak Amerika ini memaksa kekaisaran Jepang untuk menandatangani konvensi Kanagawa. Isi konvensi Kanagawa itu apa, Bang? Intinya, isi dari konvensi Kanagawa itu adalah mendesak Jepang untuk membuka pelabuhan Jepang agar bisa diakses oleh orang-orang barat, khususnya Amerika. Apabila Jepang tidak menyetujui konvensi Kanagawa, maka Amerika mengancam akan mendatangkan pasukan militernya yang berteknologi canggih untuk menghancurkan Jepang. Atas desakan itu, maka Jepang terpaksa menandatangani Konvensi Kanagawa pada tahun 1854. Udah pada lahir belum? Nah, kebijakan itu menyebabkan masuknya negara barat ke Jepang. Dengan masuknya peradaban barat ke Jepang, banyak sekali menimbulkan pertikaian. Mulai dari kecemburuan karena perbedaan budaya, hingga kecemburuan teknologi, dan sebagainya.
yang menyebabkan keshogunan Tokugawa terancam. Sehingga timbullah perang antara Jepang dan Barat yang tentunya dimenangkan oleh Barat. Setelah Shogun Tokugawa tumbang, maka kekuasaan tertinggi kembali ke kaisar. Atas masuknya budaya barat dan teknologinya ke Jepang, menyadarkan rakyat Jepang bahwa betapa ketertinggalannya mereka. Sehingga muncullah tekad untuk bangkit dari ketertinggalan tersebut yang dipelopori pertama kali oleh Kaisar Meiji pada tahun 1868. Di mana hal ini dikenal dengan yang namanya Restorasi Meiji. Jadi restorasi Meiji ini adalah upaya Jepang untuk mengejar ketertinggalannya dengan dibentuknya pemimpin-pemimpin Meiji atas nama pemulihan Jepang dan memperkuat Jepang dari ancaman kolonial. Nah, namanya kan restorasi Meiji nih karena nama kaisarnya Meiji. Selain karena nama kaisarnya Meiji, Meiji sendiri berarti kekuasaan pencerahan. Yang dimaksud dengan pencerahan adalah dengan mengombinasikan kemajuan barat dan budaya luhur Jepang. Maka dari itu Kaisar Meiji membentuk misi Iwakura yang mengutus delegasi Jepang untuk pergi ke daratan Amerika dan Eropa yang bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk kemajuan negara barat baik dari sisi ekonomi, politik, pendidikan, dan militer. Dengan hal tersebut menyebabkan negara Jepang merubah negaranya yang tradisional menjadi negara berindustri modern, berteknologi canggih, pendidikan yang terarah, politik yang bagus, dan militer yang kuat, yang berevolusi dengan sangat cepat. Sampai-sampai Jepang berani usil untuk mengacau-ngacaukan negara industri terbesar di kala itu, yaitu Amerika, dengan menghancurkan Pearl Harbor yang menjadi salah satu pemicu Perang Dunia Kedua pada tahun 1941. Wow, luar biasa. Berkaca dari histori Jepang tadi, andai kata Anda kecewa dengan Indonesia, hingga memutuskan pindah negara ke negara lain, misalnya Jepang. Pertanyaan saya hanya satu, kamu siapa? Kamu hanya datang ketika Jepang udah menjadi hebat. Kontribusi kamu apa buat negara tersebut? Dan satu pertanyaan lagi, apakah kamu berhak menikmati kemajuan Jepang tanpa merasakan derita rakyat Jepang ketika negaranya terluka? Kalau kamu menjawab iya, maaf, saya bilang kamu pengecut. Pecundang. Nabi Muhammad aja bete di Mekah. Sehingga hijrah ke Madinah. Berarti kita tuh juga harus pindah bang ke tempat yang lebih aman. Yes, itu pertanyaan yang bagus. Tapi apakah setelah Nabi Muhammad hijrah itu, beliau tidak memikirkan umatnya di Mekah? Lepas tangan gitu aja? That is a big no. Nabi Muhammad tetap berjuang untuk membangun akhlak yang baik untuk orang Mekah. Bukan hanya Mekah. Bahkan Nabi Muhammad menggerakkan sahabat-sahabatnya untuk berdakwah ke berbagai penjuru kerajaan di dunia ini. Ketika ada yang salah, baik itu teman kalian, tetangga kalian, keluarga kalian, Dewan Perwakilan Rakyat, dan para politikus, hingga presiden, sampaikan koreksimu ke orangnya. Jangan memilih berlari, karena kalau kau berlari, kau adalah pecundang yang durhaka terhadap Ibu Pertiwi, yang telah membesarkanmu sedari kecil, sehingga kau lupa memakan nasi dari tanah ini, dan kau telah lupa karena telah menghirup oksigen dari negeri ini. Atau begini, ketika kamu dibesarkan dari orang tua yang miskin, serba kekurangan, sehingga Anda kecewa dengan orang tuamu dan memilih untuk mencari orang tua yang lebih kaya. Apakah itu suatu perbuatan yang waras? Silahkan tanyakan dirimu dan lihat jawabannya seperti apa. Seharusnya kita sebagai manusia itu introspeksi diri. Apa yang telah kita bangun, manfaat apa yang telah kita berikan untuk tanah air ini. Ketika ada kesalahan, jangan pernah mencoba untuk berlari, tapi cobalah untuk selesaikan perlahan, sedikit demi sedikit. Kalian boleh aja keluar negeri, menuntut ilmu ke tempat yang lebih baik, bekerja di sana. Tapi satu saran saya, jangan lupakan dari tanah mana kamu berasal. Dari sini saya ingin mengajak anak-anak muda yang masih sekolah, teman-teman yang pemikirannya hebat, sekolah sampai ke luar negeri, punya prestasi hebat dan sebagainya, serta orang-orang yang pernah terbesit hatinya untuk tidak memperdulikan Indonesia karena kekecewaannya terhadap oknum yang merusak Indonesia ini. Ayo gerakkan hati kalian, ayo kita restorasi Indonesia dan majukan negara ini bersama. Iya, hari ini Indonesia masih dipandang sebelah mata oleh negara lain. Tapi saya percaya, jika pemuda-pemudinya bersatu optimis untuk kemajuan Indonesia,
Indonesia akan berjaya. Indonesia akan mencatatkan kebangkitannya di buku sejarah dunia suatu saat kelak. Inilah yang diinginkan Pak Soekarno. Kita bergerak dengan aksi di lini kita masing-masing, di bidang kita masing-masing, untuk memajukan bangsa, memajukan merah putih. Oke, semoga dengan saya nge-share video ini ke kalian, ini bisa membuka pemikiran kita bersama-sama untuk menjadi lebih luas lagi. Terus menjadi amal ibadah buat saya, dan pastinya menjadi amal ibadah buat kalian yang nge-share video ini. Ini pemikiran positif bangsat. Apakah pemikirannya bangsat? Silakan tambah ilmu kalian dari referensi lain. Gimana pemikiran positif kalian? Yuk berbagi. Yuk saling isi. Yuk kita jayakan merah putih. Salam.